Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja operasional atau KKO edisi terbaru dari teori taksonomi Bloom. Di dalam KKO ini terdapat 3 ranah, yaitu kognitif, kemudian afektif, selanjutnya ada psikomotor. Oke. Yang akan kita bahas adalah ranah kognitif dulu. Untuk afektif dan psikomotor nanti. Nah, di dalam KKO ini digunakan untuk apa? Yang pertama, kita bisa menjadikan KKO ini sebagai acuan dalam pengembangan RPP, kemudian juga untuk membuat kisi-kisi soal. Kisi soal ini digunakan sebagai bahan evaluasi jika untuk perencanaan pembelajaran ini bisa digunakan sebagai media atau cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan indikator, di mana ini kan ada yang namanya mengingat. Ini ranah 1 C1 mengingat. Jadi kalau mengingat ini biasanya soalnya tentang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, misalnya seperti itu. Kemudian ini mengingat itu apa saja, misalnya istilah fakta, aturan urutan metode, kemudian menemukanali atau mengidentifikasi, mengingat kembali. Oh iya, tadi mengingat sumber daya alam itu apa, seperti itu. Kalau untuk C2, ini ranahnya sedikit di atas. Memahami, berarti siswa sudah bisa memahami ataupun menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, dan menentukan. Misal, metode, prosedur, misalnya di dalam konsep sumber daya alam itu sumber daya alam yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Seperti itu. Kemudian, kaidah atau prinsip kaitan antara fakta, isi pokok, mengartikan, menginterpretasikan. Kalau menginterpretasikan ini misalnya dalam tabel, grafik, dan bagan. Ini untuk ranah memahami C2 dibaca sendiri mulai dari menjelaskan hingga membuktikan dan lainnya. Kemudian menerapkan C3, ranahnya sudah sedikit tinggi. Nah, di dalam C3 ini ada membaca, memecahkan masalah. Misalnya diberikan soal, siswa disuruh untuk memecahkan masalah, membuat bagan grafik menggunakan misalnya metode apa, prosedurnya bagaimana, dan konsep serta kaidahnya. Meliputi, melaksanakan, mengimplementasi, menggunakan, dan lainnya. Kalau untuk ranah mengingat, memahami, menerapkan di dalam C1 sampai C3 ini low ya, sedang gitu kok. Tingkatan soal sedang. Kalau untuk tingkatan soal hot ini untuk yang C4, C5 dan C6 ini sudah high order thinking skill atau soal HOTS tuh. Yang pertama ada C4. Ini berkaitan dengan menganalisis. Siswa disuruh untuk menganalisis, mengidentifikasi, mengenali kesalahan apa yang ada di soal untuk memecahkan masalahnya. Misal, fakta-fakta, menganalisis struktur bagian hubungan, mendiferensiasi, mengorganisasi, mengatribusi, mendiagnosis, memerinci, menelaah, dan lainnya. Kemudian ini untuk mengevaluasi. C5. C5 ini tingkatan HOTS yang sedang. C5 menilai berdasarkan norma internal, hasil karya, mutu, dan karangan. Misalnya mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, mendukung, memproyeksi, menyimpulkan, dan sebagainya. Kalau untuk C6, ini HOTS yang menciptakan, menghasilkan, misalnya mengklasifikasi, karangan, teori, menyusun,
dan sebagainya. Misal di dalam laporan, membuat rencana, skema, program, dan lainnya. Ada membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasi, merancang, merekonstruksi, membuat, menciptakan, dan sebagainya. Ini untuk ranah kognitif, digunakan untuk RPP dan membuat kisi-kisi. Nanti kita juga akan mempelajari tentang kisi-kisi juga. Nah, selanjutnya adalah ranah afektif. Afektif ini berhubungan dengan apa? Tentunya berhubungan dengan sikap, perilaku, tingkah laku siswa. Menerima, di A1 ada menerima, menunjukkan kesadaran, kemauan, perhatian. Misalnya menanya, memilih, menjawab, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ibu, kabarnya alhamdulillah sehat, luar biasa. Merespon, jadi A2 ini anak-anak sudah bisa merespon ataupun menolong menyelesaikan, menyesuaikan, mendiskusi, dan mempraktekkan. Kemudian untuk A3 menghargai. Ini terdapat seni, sumbangan, ilmu, gagasan, saran. Kemudian A3 ini ada menunjukkan, melaksanakan, menyatakan, dan sebagainya. Untuk A4 ini mengorganisasikan, membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab mengintegrasikan nilai. Kemudian ini yang A5 menurut nilai, karakteristik menurut nilai, misalnya kepercayaan diri ketika maju di depan kelas, disiplin, apakah berangkat telat ataupun tepat waktu. Selanjutnya ini kita membahas tentang ranah psikomotorik. Di dalam ranah psikomotorik ini sampai P5. Psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan siswa. Keterampilan meniru, menafsirkan rangsangan, stimulus, kepekaan terhadap rangsangan. Psikomotorik 1 berupa menyalin dan sebagainya ini. Manipulasi P2 ini berkaitan dengan menyiapkan diri secara fisik. Presisi P3 berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Artikulasi P4 mengkaitkan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola. Kemudian naturalisasi, menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Kalau untuk yang P5 ini sudah di taraf mendesain, membuat, menciptakan, membuat suatu karya yang kreatif, beda dari yang lain, sesuai dengan kreativitas siswa. Nah, itu tadi dari KKO atau kata kerja operasional taksonomi Bloom. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk tonton video tentang cara membuat indikator, kemudian kisi-kisi, dan penyusunan RPP lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika teman-teman ingin ataupun berkenan untuk bertanya, silahkan tanya di komentar ataupun direct message di Instagram saya dengan user lucilia_ag. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.